Om Swastiastu. Pelebon yang menggunakan naga banda merupakan tingkatan pelebon yang paling utama di Bali, karena tidak sembarang orang dapat menggunakan sarana naga banda dalam prosesi pelebon atau pengabenan. Naga banda adalah seekor naga yang ada pada kisah dari Raja Bali dalam Watu Renggong tatkala beliau ingin menguji kesaktian Ida dan Hyang Astapaka, yang sebagaimana dijelaskan telah membangun Pura Taman Sari sebagai salah satu kahyangan di Bali. Disebutkan pula bahwa penggunaan naga banda dalam pelebon merupakan tradisi yang lahir pada zaman Gel-Gel, sekitar abad ke-15. Sejarah lahirnya tradisi penggunaan naga banda ini pun tergolong unik. Saat dalam Watu Renggong wafat, dibuatkanlah naga banda yang mengiringi jenazah sang raja menuju alam sunya. Sejak saat itulah, upacara pelebon Raja Gel-Gel dan keturunannya menggunakan naga banda. Selain raja, Sulinggi seperti pedanda Buddha juga berhak menggunakan naga banda. Keluarga bangsawan yang mendapat anugerah dari Raja Gel-Gel pun diberikan hak menggunakan naga banda. Hanya bangsawan terpilihlah yang menggunakan naga banda dalam upacara pelebonnya. Karena itu wajar jika kemudian muncul kesan naga banda sebagai simbol keagungan, simbol keistimewaan untuk orang yang dipelebon. Namun, jika ditilitik dari istilahnya, naga banda mengandung arti sebagai pengikat atau belenggu. Banda atau tali belenggu diibaratkan sebagai tubuh manusia yang terikat oleh hawa nafsu atau sifat keduniawian. Dalam Lontar Tatwa Batara Astapaka secara filosofis disebutkan bahwa alat pengikat keduniawian berupa harta benda, indria ataupun keinginan yang ditimbulkan oleh kebodohan atau awidya. Sebenarnya ukuran panjang naga banda adalah 2,5 km dari kepala menuju ekor diwujudkan dalam bentuk boneka naga berukuran raksasa. Namun, ukuran naga banda yang kini kerap dilihat orang sejatinya masih jauh lebih kecil dari ukuran seharusnya. Menurut almarhum I Gusti Ketut Kaler dalam buku Ngaben, Mengapa Mayat Dibakar, menjelaskan panjang patung seekor naga banda seharusnya 1600 depa, satu depa sama dengan satu rentangan tangan. Bila satu depa sama dengan sekitar 150 cm, rentangan tangan orang dewasa, maka naga banda ini panjangnya mencapai 2400 meter atau hampir 2,5 km. Bila memenuhi ketentuan itu, tentu naga banda akan menjadi sangat panjang. Hal ini tentu akan cukup merepotkan dalam pelaksanaan upacaranya. Selain itu, biaya yang dibutuhkan juga jauh lebih besar. Karena itu, ukuran patung naga banda pun disiasati. Agar naga banda tidak terlalu panjang tetapi aturannya juga tidak dilanggar, maka ukuran yang digunakan adalah depa anak-anak. Badan sang naga dibuat formalitas dengan tali sederhana saja. Hanya kepala dan bagian tertentu serta ujung ekornya saja dibuat seindah mungkin. Bagian badan di tengah-tengah digulung hingga antara kepala dan ekor tetap memenuhi estetika yang serasi dan seimbang, jelas Kaler. Naga banda akan diletakkan berdampingan dengan jenazah raja yang meninggal sejak menjelang dan sampai hari pembersihan. Penempatan naga banda pun ada aturannya dan bersifat mutlak. Kepala naga banda menghadap ke arah Kelot Kau, barat daya, serta ekornya di Kajak Kangin, timur laut. Dengan posisi itu, sawah mendiang bagaikan diikat oleh naga banda. Kajak Kangin merupakan daerah hulu yang menurut pengider-ider dikuasai Sang Hyang Sambu. Sementara Kelot Kau merupakan daerah paling hilir, dengan dewata yang berkuasa, yaitu Sang Hyang Ludra. Pada hari pembersihan, naga banda bersama-sama kajang, bade dan perlengkapan pelebon lainnya dipelaspas dan diurip dihidupkan. Menjelang pemberangkatan ke Tunon, tempat pembakaran, naga banda dipanah oleh Ida Pedanda yang muput karya pemimpin upacara yatnya. Anak panah diarahkan ke 10 penjuru, 8 arah mata angin dan arah atas serta bawah. Namun, pemanahan naga banda ini biasanya hanya dilakukan secara simbolis. Adapun makna dari ritual memanah naga banda ini adalah membunuh keinginan-keinginan sang raja.
Keinginan atau cita-cita yang besar dan panjang inilah yang harus dimatikan agar tidak menghalangi bagi roh untuk ke sorga. Pembunuhan keinginan ini disimbolkan dengan ritual memanah naga banda yang dilakukan oleh seorang sulinggi. Setelah selesai memanah naga banda, Ida Pedanda kemudian duduk di samping kiri naga banda. Di depannya telah disiapkan peralatan puja. Kemudian naga banda dan bade pun diarak perlahan-lahan menuju tempat pembakaran. Selama perjalanan ke tempat pembakaran, sang pendeta menguncarkan puja yang disebut puja Ananga Bayu Sutra sambil tangan kanannya memeluk bahu sang naga banda. Sembah puja sang Wiku selesai bersamaan dengan tibanya naga banda di tempat pembakaran. Setelah semua prosesi dilalui, naga banda bersama bade pun dipralina atau dibakar. Demikianlah sedikit penjelasan tentang upacara pelebon yang menggunakan sarana naga banda di Bali. Akhir kata, sampai jumpa pada video berikutnya.